Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali bersama dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan memulai Bible Study. Kali ini juga dengan seri yang sama, yaitu seri 30 ucapan orang bijak. Dan khususnya kita akan membahas ucapan yang kedua terkait pertemanan. Nah, kalau saudara masih ingat, di video pendahuluan tentang 30 ucapan orang bijak itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu adalah untuk orang awam dan juga untuk pegawai-pegawai di istana. Nah, kita ini membahas bagian yang pertama, yaitu bagaimana seorang awam atau seorang yang ada di luar istana bisa bekerja di dalam istana, atau mudahnya adalah supaya ia bisa masuk ke dalam istana ya. Jadi ada 4 nilai dasar yang harus dikembangkan oleh seorang awam agar ia bisa masuk ke istana. Yang pertama adalah jangan menindas orang lemah, itu ucapan yang pertama ya. Itu sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah jangan berteman dengan orang yang berpengaruh buruk. Lalu yang ketiga adalah jangan dililit hutang. Dan yang keempat adalah hormatilah tradisi. Dan yang kelima adalah promosi ya. Ucapan yang kelima itu adalah mengajarkan bagaimana seseorang itu akhirnya akan menghadap raja untuk bekerja kepada raja. Nah, jadi untuk ucapan yang pertama bisa dilihat di video yang sebelumnya. Sekarang kita membahas ucapan yang kedua terkait pergaulan. Nah, kalau di sini saya beri judul terpisah yaitu pertemanan orang Kristen. Nah, kesannya judul yang sangat biasa saja ya, tapi sebenarnya memiliki makna yang dalam. Dalam arti adalah banyak orang Kristen itu sebenarnya bingung dalam hal pertemanan. Sebenarnya boleh nggak sih orang Kristen itu berteman dengan orang-orang berdosa, pencemooh, orang jahat, penipu, dan sebagainya? Tentu kalau kita, bilang tentang orang berdosa, semua orang adalah orang berdosa ya. Jadi yang saya maksud dengan orang berdosa ini adalah seorang pendosa yang terus-menerus melakukan dosa. Jadi misalnya ia berzina terus-menerus, orang yang terus mabuk-mabukan, suka memukul, KDRT gitu ya, atau suka menipu, yang istilahnya itu nggak tobat-tobat gitu. Nah, bolehkah kita berteman dengan orang seperti itu? Bukankah kita diajarkan dari kecil biasanya adalah jangan milih-milih teman. Nah, ini yang kita mau bahas, khususnya kita bahas berdasarkan Alkitab. Oke, jadi kita mulai saja ya, di sini saya judulkan pertemanan orang Kristen. Nah, pertemanan dengan orang berdosa, boleh atau tidak? Tentu banyak sekali orang yang akan berkata, bahkan mungkin saya rasa ini secara normatif ya, bakal dibilang, "Oh, kita tidak boleh memilih-milih teman. Tentu kita harus dekat dengan orang berdosa, kan kita harus mencontoh Yesus. Yesus kan berteman dengan banyak orang pendosa, dia berteman dengan pemungut cukai, dia berteman dengan pelacur bahkan, prostitut," gitu ya. Nah, jadi seharusnya kita harus berteman dengan semua orang. Nah, apakah benar demikian? Nah, kita langsung aja baca cerita aslinya, itu ada di Markus pasal yang kedua. Nah, di Matius sama Lukas juga ada, tapi ya saya ambil yang Markus aja, karena, Markus itu biasanya yang paling sederhana dan kronologis ya. Kapan-kapan mungkin bisa kita bahas perbedaan antara Matius, Markus, dan Lukas, tapi kita, bahas tentang seri 30 ucapan orang bijak dulu. Jadi kita buka Markus pasal yang kedua, di situ saya tulis 16 sama 17 ayatnya ya, tapi kita baca dari ayat, 13 aja, ayat 13 sampai 17 supaya lebih lengkap ya. Markus pasal yang kedua ayat 13 sampai 17, terkait ini judulnya, Lewi Memungut Cukai. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Saya bacakan untuk saudara, tapi kalau bisa saudara ambil Alkitab saudara, lalu kita baca sama-sama ya. Nah, kalau belum ada Alkitabnya, di-pause dulu, ambil Alkitabnya, karena kita seperti biasa akan banyak membaca dari Alkitab, akan ada banyak ayat yang akan saya sampaikan di sini. Baiklah, kita baca Markus pasal yang kedua ayat 13 sampai 17. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak memungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu itu, ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, jadi banyak orang mengambil, perikop ini untuk menunjukkan, ya kita harus ikut Yesus. Lihat, bergaul dengan semua orang, dengan orang berdosa. Betul, ada baiknya itu.
Tapi kita harus mengerti kisah ini dengan lebih rinci. Apakah ahli-ahli Taurat dan, orang Farisi itu istilahnya seenaknya aja gitu, melarang-larang, "Kamu nggak boleh berteman dengan orang berdosa." Atau sebenarnya berdasarkan dari ajaran Tuhan yang kita bisa temukan juga di Perjanjian Lama. Jadi ini bukan dibikin-bikin ya, kita bisa lihat dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Nah, Mazmur pasal 1 ayat 1 di bagian sebelumnya juga kita pernah baca ini, tapi kita baca lagi di sini. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi sebenarnya ada ayat-ayat yang lain, tapi ini salah satu ayat utama yang mengajarkan adalah berbahagia kalau kita tidak berjalan di jalan orang fasik, duduk di kumpulan orang pencemooh, itu tidak baik. Jadi orang Farisi ada benernya, aneh gitu menurutnya. Kok Yesus sepertinya menentang perkataan, Daud di sini, lawan ajaran Daud gitu kan. Jadi ada dasarnya untuk dibilang bahwa, "Oh jangan berkumpul dengan orang-orang yang berdosa." Nah, tapi yang menarik kita baca tadi jawaban Yesus ya. Jadi kita balik lagi ke Matius, 2 ayat 17. Dikatakan apa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, jadi Yesus menjelaskan kenapa ia bergaul dengan orang berdosa. Karena ia itu seperti tabib yang datang kepada orang sakit. Orang sakit itu memerlukan tabib. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang Kristen itu bisa menggunakan alasan yang sama yang Yesus gunakan untuk berteman dengan orang berdosa? Bisa nggak? Tabib itu apa sih? Istilahnya kan dokter ya, yang tugasnya menyembuhkan. Nah, jadi wajar seorang dokter itu mendatangi orang sakit untuk menyembuhkan. Dan inilah tugas Mesias datang kepada orang berdosa. Nah, pertanyaannya apakah kita memang seperti tabib kepada orang berdosa? Apakah dengan kita datang kepada mereka, orang yang berdosa itu akhirnya meninggalkan dosanya? Nah, itu pertanyaannya. Atau sebaliknya, ketika kita berteman dengan orang berdosa, justru kita yang malah ikut sakit, istilahnya ketularan penyakitnya. Nah, kalau kita ketularan, lebih baik jangan berteman. Jadi ini dua-duanya benar ya. Orang Farisi dan ahli Taurat itu ada benernya, karena memang secara tidak langsung mengutip dari Perjanjian Lama. Memang ada ayat-ayatnya. Nah, Yesus juga benar, datang untuk kepada orang berdosa. Nah, jadi sekarang yang perlu dicek atau yang perlu diperhatikan adalah konteksnya. Dalam arti adalah, apakah saudara dan saya sudah seperti tabib kepada orang berdosa? Kalau belum, lebih baik dipikir-pikir dulu. Nah, kita coba lihat ucapan, kedua ya, untuk lebih jelas. Jadi menurut ucapan kedua, dari ucapan orang bijak, itu di Amsal 22 ayat 17 sampai 24-22, tapi ucapan kedua ada di Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Ayo kita buka sama-sama. Ya, kitab Amsal. Ya, saudara bisa juga langsung baca di layar. Cuma seperti biasa saya selalu mengingatkan untuk kalau bisa, kalau saudara mempunyai Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya ya. Karena berbahagialah, tadi Mazmur 1 lanjutannya kan berbahagia orang yang apa, yang kesenangannya adalah Taurat Tuhan. Oke, baiklah, Amsal 22 ayat 24 sampai ke 25. Dikatakan, "Jangan berteman dengan orang yang lekas gusara, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri." Jadi di sini ayat ini mengatakan apa? Jangan berteman. Jadi alasan orang Farisi dan ahli Taurat itu ada banyak benarnya, selain di Mazmur 1 ini juga ada lagi. Ucapan 2 mengajarkan demikian. Ini kebijaksanaan nih, hikmat. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusara. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Alasannya adalah apa di sini? Supaya engkau jangan jadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Istilah jangan kita terbiasa atau kalau dalam bahasa Inggris atau, terjemahan lain bisa dikatakan supaya kita jangan kalau kita bergaul dengan mereka, kita bisa terpengaruh. Jadi jangan, karena kalau kita terpengaruh nanti itu jadi jerat buat diri kita sendiri. Jadi alasan untuk tidak bergaul dengan orang berdosa atau penzina, penipu dan sebagainya, itu adalah supaya kita tidak memasang jerat bagi diri kita sendiri, karena kita terbiasa dengan tingkah lakunya. Nah, ini menurut ucapan 2. Nah, ini yang menarik ya, karena dalam hikmat, itu selalu ada konteks, tergantung konteks. Itulah sebabnya di pendahuluan tadi, saya sudah katakan bahwa bagian ini adalah untuk orang awam yang masih di luar istana.
Jadi bagi orang awam, lebih baik memilih-milih teman, dalam arti memilih teman dalam menghindari orang-orang yang jahat atau pendosa. Karena sebagai orang awam, kita mudah untuk terpengaruh. Tapi sebaliknya, nanti kalau kita sudah lebih pandai, berhikmat, lebih baik, kita sudah ada di dalam istana istilahnya, sudah sebagai pegawai raja, tentu kita harus bergaul dengan semua orang. Justru bukankah pegawai raja itu justru harusnya datang menolong rakyat jelata? Betul ya? Nah, tapi selagi kita masih orang awam, selagi kita masih orang biasa yang mudah terpengaruh buruk, lebih baik di sini dikatakan hindari, jangan berteman dengan mereka. Ini berteman dalam arti bukan betul-betul isolasi diri ya, tapi istilahnya jangan terus bergaul dengan mereka yang sampai akrab gitu loh, karena itu berbahaya. Contohnya gimana sih? Kita pakai contoh sederhana saja. Misalnya kita memiliki seorang teman yang memang suka menipu, dan kita ini masih orang awam ya, jadi belum betul-betul bisa mempengaruhi dia. Kalau udah bisa ya bagus ya, kita mempengaruhi dia supaya dia menjadi orang jujur. Tapi andaikan kita masih orang awam, ini untuk orang awam, ingat ucapan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu untuk orang awam. Nah, yang terjadi apa? Misalnya kita lagi mau ketemuan sama teman kita itu, lalu dia terlambat dan dia selalu cari-cari alasan yang bohong gitu. "Oh iya, tadi saya ketinggalan apa, oh ada teman saya yang sakit," apa-apa bikin alasan yang kita tahu memang bohong. Bahayanya apa? Suatu ketika bisa jadi ketika giliran kita yang kebetulan terlambat untuk, bertemu dengan mereka gitu, bisa jadi karena kita udah biasa dengan kebohongan mereka, kita jadi mikir, "Ah, ini udah biasa kok, dia biasa juga bohong buat bikin-bikin alasan, saya juga bikin-bikin alasan bohong ah. Oh iya, saya telat karena tadi ada macet." Padahal ternyata telatnya bukan karena macet. Nah, itulah hati-hati bila bergaul dengan penipu, nanti kita bisa juga jadi penipu. Bergaul dengan penzina, kalau kita masih orang biasa yang imannya belum kuat, bisa jadi kita berzina. Ada banyak itu pendeta dan bahkan, pemimpin-pemimpin agama ya, yang tersandung kasus demikian. Bilangnya, "Oh, saya mau berkhotbah menginjil kepada pelacur," tapi justru akhirnya malah main pelacur dan berzina. Nah, jadi hati-hati ya, kita mesti tahu kemampuan kita. Nah, kita mulai dari yang paling basic dulu. Nanti memang kalau kita udah di lingkungan istana, nanti kendala pertemanannya ada banyak lagi. Misalnya di ucapan 8 dan 9 itu pertemanan di dalam istana sebagai pegawai pegawai pemula. Lalu nanti ucapan, 19 tentang kemitraan, itu juga tentang pertemanan. Jadi setiap tingkatan dalam ucapan orang bijak, itu memiliki, nasehat untuk pertemanan. Nah, nasehat pertemanan untuk bagian pertama, yakni untuk orang awam, itu ada di ucapan 2 ini, yaitu jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, dengan orang yang istilahnya berpengaruh buruk. Karena itu tidak baik dan kita bisa menjadi buruk seperti mereka. Nah, apalagi sih alasan, kita tidak baik berteman dengan orang-orang yang pengaruh buruk? Nah, ini saya ingatkan bahwa kita selalu melihat kepada Amsal. Nah, jadi udah saya, pernah bagikan juga di pendahuluan pendahuluan kitab Amsal, bahwa Amsal 1 ayat 6 itu merupakan tujuan terakhir dari kitab Amsal, yang pada dasarnya mengatakan bahwa Amsal-Amsal Salomo untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, perkataan itu ucapan ya. Jadi Amsal-Amsal Salomo itu juga untuk memahami ucapan orang bijak. Nah, ini kan ucapan 2 ini ucapan orang bijak ya, pasal 22 ayat 17 dan seterusnya itu ucapan orang bijak. Jadi Amsal menjelaskan ucapan orang bijak. Nah, jadi kita, berlanjut ke kitab Amsal, bagaimana dia menjelaskan tentang pertemanan ini. Nah, ini Amsal-Amsal Salomo. Saudara bisa lihat di layar, karena ini adalah rangkaian dari Amsal, jadi terdiri dari Amsal di sini, dan di situ gitu misalnya. Lalu dirangkaikan. Jadi mungkin saya langsung baca dari screen saja. Tapi sebenarnya saudara lebih baik baca langsung dari Alkitabnya langsung, nanti pas ada waktu ya. Di sini saya bacakan. Orang benar berhati-hati dalam memilih teman. Orang benar berhati-hati dalam memilih teman. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini dari 3 Amsal Salomo ya. Amsal 12 ayat 26, 18 ayat 24, dan 17 ayat 17. Itu saudara bisa lihat di sini nih, di screen nih. Nah, yang menarik, kenapa saya bilang harus baca, langsung dari Amsal ya, karena ternyata Amsal 12 ayat 26 ini saya kasih terjemahan bebas, agak berbeda dengan aslinya ya. Karena Amsal 12 ayat 26, ini bukan saya mau menipu saudara, tapi saya mau bilang bahwa terjemahannya kurang tepat yang bahasa Indonesia di sini. Jadi di sini saya kasih, bahasa Indonesia yang lebih benar. Nanti saudara bisa bandingkan dengan NIV dan NKJV, New International Version dan King James Version ya contohnya. Nah, kita misalnya lihat Amsal 12 ayat 26. Di sini dikatakan apa? Orang ben orang benar mendapati tempat penggembalaannya,
tetapi jalan nama fasik disebabkan mereka sendiri. Nah, beda ya. Tapi kalau yang saya tulis di sini, orang benar berhati-hati dalam memilih teman. Karena ini dari NIV dan NKJV, yang saya rasa terjemahannya itu lebih tepat dari bahasa Indonesia. Karena bahasa aslinya sebenarnya adalah bahasa Ibrani yang mengatakan yater marhu. Nah, intinya adalah memperhatikan temannya, atau istilah memperhatikan pertemanannya, seperti itu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dibilang, choose his friends carefully. Orang benar itu memilih temannya. Nah, ini menarik ya, jadi memilih-milih teman ternyata ada juga di Alkitab, ada di Amsal. Dalam bahasa Indonesia, diubah maknanya. Nah, inilah hebatnya bahasa Indonesia kita ya. Jadi mungkin penerjemahnya itu memikirkan berdasarkan, pikirannya sendiri, diterjemahkan supaya, "Oh, jangan, nggak boleh itu berteman, itu milih-milih." Jadi agak diubah. Jadinya orang benar berhati-hati, di sini ya, orang benar mendapati tempat penggembalaan, padahal bukan begitu artinya, maknanya. Maknanya lebih tepat yang saya tulis di sini, tapi kalau saudara mau cek, bisa juga cek di New International Version, atau New King James Version, atau mungkin terjemahan Inggris lainnya ya. Rata-rata juga seperti ini, bahwa orang benar berhati-hati dalam memilih teman. Jadi itu ada dasarnya dalam Alkitab. Kenapa? Di sini jelaskan tadi bagian yang kedua dari Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi pertemanan itu kita harus pilih-pilih karena ada teman itu yang mencelakakan kita, yang mendatangkan celaka. Lalu tapi ada juga yang sahabat. Nah, itulah yang harus kita pilih. Jangan berteman dengan teman yang mendatangkan celaka. Nah, lanjutannya apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, jadi ada teman yang mendatangkan celaka, ada juga teman yang adalah seorang sahabat yang selalu mengasihi kita setiap waktu dan menjadi saudara kita ketika kita lagi sulit. Nah, itu ya. Jadi mesti pilih-pilih teman karena itu. Nah, sekarang kita langsung studi kasusnya saja. Jadi ada 2 jenis teman, teman yang mendatangkan celaka, ada teman yang, mengasihi setiap waktu. Nah, kita langsung, ambil contohnya dari Alkitab saja. Di sini ya, saudara dalam kesukaran. Berarti ini contoh teman yang baik. Studi kasusnya adalah siapa? Siapa lagi selain Daud dan Yonatan. Ini satu, persahabatan yang paling erat dan paling baik di Alkitab ya. Kenapa? Karena kita bisa coba cek langsung di 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 4. Ini mengatakan bentuk persahabatan antara Daud, dan Yonatan. Saudara juga bisa lihat di gambarnya itu ya, Daud dan Yonatan. Meskipun ini kan, lukisan barat sehingga Daudnya terkesan agak-agak bule gitu ya, padahal nggak seperti itu. Menariknya juga bisa lihat itu lagi memegang kepala Goliat. Jadi ini ceritanya adalah terjadi Mmm, setelah Daud mengalahkan Goliat. Memang ayatnya bahkan mengatakan, Daud itu masih memegang kepala Goliat. Nah, nanti ada di ini ayatnya ada di 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 4. Ayo kita ke sana. 1 Samuel pasal 18 ayat 3 sampai 4. Kalau yang megang kepala Goliat itu ada di pasal 17 yang bagian akhir, nanti saudara bisa baca sendiri. Tapi kita, masalah pertemanan ya, jadi kita nggak usah baca yang itu. Nah, 1 Samuel 18, itu ayat 3 sampai 4, tapi saya bacakan dari ayat 1, tidak apa. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Luar biasa ya. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Dianya di Daud ya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Jadi di sini dikatakan bahwa Yonatan itu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Inilah kasih yang paling luar biasa ya di Alkitab ya, mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri atau mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita, itu juga kurang lebih sama sebenarnya. Nah, bahkan diberikan apa? Jubahnya, padahal dia seorang apa? Pangeran, anak raja. Dia ini putra mahkota, tapi diberikan jubahnya ini menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada Daud. Nah, ini bisa kita lihat terus-menerus ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Yonatan itu berkali-kali berusaha menolong Daud, bahkan saat Daud kesusahan. Nah, bagaimana dikatakan saudara dalam kesukaran? Ya tadi. Jadi ketika Daud itu akhirnya menjadi sukses, selalu berhasil dalam perangnya, Saul kan iri sama Daud kan. Nah, lalu Saul ingin membunuh Daud. Nah, berkali-kali Yonatan lebih memilih untuk mendukung Daud daripada mendukung ayahnya sendiri. Ya, bukan masalah melawan orang tuanya ya, kan karena, Saulnya sendiri juga salah. Yang menarik adalah Saul itu sebenarnya ada ceritanya yang sempat menyalahkan, Yonatan, "Kamu kok dukung dia sih? Kamu tahu nggak nanti kerajaan kamu bakal diambil sama dia kalau kamu dukung dia?" Jadi sebenarnya kan
agak aneh, tapi inilah pertemanan yang luar biasa ya. Dia lebih Yonatan lebih memperhatikan temannya. Nah, kita baca satu contohnya aja, yaitu dari 1 Samuel 23 ayat 17, bagaimana kasih, Yonatan ini luar biasa. Oke, kita mungkin baca lebih awal supaya ada konteksnya. Jadi Daud itu sudah lari-lari dikejar oleh, Saul. Ini berkali-kali kejadiannya, tapi ini satu kejadian yang paling utama menurut saya tentang, eee, Daud dan Yonatan. Kita baca 1 Samuel 23 ayat 15. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawah. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Luar biasa ya. Jadi yang raja itu siapa sih sebenarnya pada saat itu? Saul. Calon pengganti raja siapa? Anaknya ya, putra mahkota, yakni Yonatan. Jadi Daud ini sebenarnya mau merebut tahta dari Yonatan kan, sebenarnya itu yang dikatakan Saul kepadanya. Tapi Yonatan dengan sukarela tidak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini saya bacakan lagi ya, "Janganlah takut bla 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 bla, engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua." Jadi Yonatan nggak masalah, aku jadi orang kedua pun nggak apa-apa, karena aku tahu kamu orangnya lebih baik, kau orang yang diurapi Tuhan. Istilah kayak gitu ya. Bukan malah iri seperti Saul, tapi dia justru mendukung Daud. Inilah contoh pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik akan mendekatkan seseorang kepada kerajaan. Kalau kasus, Daud ini bahkan bukan mendekatkan kepada kerajaan, tapi bahkan menjadikan temannya itu sebagai raja. Itulah luar biasa seorang teman yang mengasihi setiap waktu. Nah, sekarang kita bisa melihat kebalikannya. Bagaimana dengan, contoh yang sebaliknya, teman yang tidak baik? Nah, inilah teman yang mendatangkan celaka. Studi kasusnya kita bisa melihat dari siapa, dari Yonadab dan Amnon. Nah, mungkin ini nggak banyak yang tahu ceritanya ya, tapi mungkin Amnon udah pernah pernah dengar dikit. Amnon itu adalah anak sulung Daud. Jadi dia itu putra mahkota, Amnon, putra mahkota. Ini ketika kejadiannya adalah ketika Daud sudah menjadi raja ya. Jadi Daud sudah menjadi raja, berarti putra mahkota atau anak sulungnya adalah Amnon. Nah, kita lihat bagaimana Yonadab justru mendatangkan celaka untuk Amnon. Meskipun kelihatannya sekilas Yonadab ini mau menolong atau membantu Amnon sebagai temannya. Nah, kita baca di 2 Samuel pasal 13, kita sama-sama baca ya. 2 Samuel 13 ayat 5, tapi saya baca dari ayat 1 aja, supaya ceritanya lebih jelas. Karena, mungkin masih banyak dari saudara yang belum, pernah dengar ceritanya ya. 2 Samuel 13 dari ayat 1. Sesudah itu, terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Karena ini kan saudara sendiri. Nah, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Nah, jadi Yonadab adalah sahabatnya ya, sahabat Amnon. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau boleh saya, ringkas sedikit ceritanya adalah Amnon putra mahkota, dia jatuh cinta kepada saudaranya sendiri, saudara setengah, ini ya, satu ayah tapi lain ibu. Dia jatuh cinta pada Tamar. Nah, tapi dia nggak merasa ini sesuatu yang mustahil, hubungan yang mustahil. Kenapa? Karena itu saudara sendiri dan kan nggak mungkin dia deketin, seseorang yang masih perawan. Nah, dikatakan masih perawan, nah jadi nggak bisa dideketin gitu. Nah, jadi gimana? Lalu Amnon ini punya teman namanya Yonadab, lalu Yonadab memberikan nasihat, "Nih kamu pura-pura sakit aja, kan pasti ayahmu raja nanti bakal khawatir kan, terus nanti kamu aja bilang alasan, 'Oh iya,
"Saya ini sakit, nggak enak badan, bla bla bla. Kalau boleh, kirimlah Tamar untuk, melayani aku," gitu. Melayani dalam arti maksudnya nyiapin makanan buat aku, nanti aku akan makan. Dan itu semua akhirnya betulan terjadi. Dan ketika akhirnya Tamar itu datang, semua orang lain itu disuruh keluar dari kamar. Dan singkat cerita, Tamar diperkosa oleh Amnon. Luar biasa ya ceritanya ya. Ini cerita yang jahat yang luar biasa. Bagaimana seseorang memperkosa saudaranya sendiri. Ini gila sebenarnya. Nah, tapi yang menarik jadi yang menyarankan atau menasihatkan untuk seperti itu, merencanakan hal jahat ini adalah siapa? Meskipun emang Amnon pengen seperti itu, tapi yang membantunya adalah temannya. Jadi memang teman itu selalu membantu, tapi teman yang mendatangkan celaka adalah teman yang membantu seseorang untuk celaka sebenarnya. Memang berhasil, akhirnya ia meniduri, Amnon akhirnya bisa, tidur dengan Tamar, tapi akibatnya apa sih? Kalau nanti kita baca cerita seterusnya, selanjutnya, pada dasarnya Absalom, saudaranya Tamar, akhirnya dendam sama Amnon, ya. Dan singkat cerita, akhirnya Amnon dibunuh oleh Absalom, karena Absalom merasa itu dia lagi membalaskan dendam adiknya. Mati Amnon itu, hanya karena memperkosa. Nah, ini menarik ya. Memang memperkosa harusnya hukumannya mati sih. Tapi maksudnya apa? Ini luar biasanya adalah Amnon itu seorang putra mahkota. Seharusnya dia itu sudah jalannya lurus mendapat tahta menjadi raja. Tetapi seorang teman yang mendatangkan celaka, ternyata justru sebaliknya dari yang, contoh sebelumnya. Seorang teman yang mendatangkan celaka justru menjauhkan diri kita dari kerajaan. Bahkan dalam kisah Amnon, bukan cuma dijauhkan dari kerajaan yang sebenarnya sudah milik si Amnon kalau dia ngapa-ngapain, bahkan Amnon juga kehilangan nyawanya. Jadi itulah, hati-hatilah dalam memilih teman. Teman yang baik itu mendekatkan kita kepada kerajaan, kerajaan surga, dan teman yang buruk itu menjauhkan kita dari kerajaan, padahal kita sudah anggota kerajaan, seperti Amnon. Nah, baiklah, lanjut lagi. Yang berpengaruh buruk itu bukan cuma teman, tapi bisa juga saudara. Saudara yang berpengaruh buruk, di sini saya kasih contoh, kasusnya adalah Yakub dan Esau. Karena kan ini kan sebenarnya lebih ke arah pergaulan sebenarnya ya, bukan pertemanan. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam pergaulan kita. Dan kalau teman itu kan memang bisa milih-milih. Kalau saudara mungkin nggak bisa milih. Tapi di sini saya hanya mau membuktikan bahwa pergaulan yang buruk itu bisa mencelakakan kita juga. Nah, di kasusnya dari Yakub dan Esau. Nah, kita baca dari Kejadian 27 ayat 36. Ini cerita bagaimana Esau ini menyebut Yakub sebagai seorang penipu. Ini ceritanya terjadi ketika eh, Yakub baru saja menipu Ishak untuk mendapatkan berkatnya. Jadi Esau ini lagi marah besar. Lalu kita lihat apa yang dikatakan Esau di sini. Kita sama-sama baca ya, Kejadian 27 ayat yang ke-36. Oke. Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Dia ngomong ke Ishak maksudnya. Jadi di sini Esau menuduh Yakub telah menipunya 2 kali. Terkait apa saja? Terkait hak kesulungan dan berkat, eee, yang dia harusnya dapatkan, berkat dari Ishak. Nah, jadi 2 kali nih, bukan cuma masalah menipu saat menipu Ishak, tapi menurut Esau, Esau itu sudah ditipu Yakub bahkan dari sebelumnya, katanya hak kesulungannya diambil atau dibeli. Nah, ini kejadiannya di Kejadian 25 ayat 32. Di sinilah kita bisa melihat awal mulanya dari penipuan Yakub. Yakub itu hidupnya banyak penuh penipuan. Nanti kapan-kapan bisa kita bahas itu di ucapan 13 tentang penipuan, tapi kita bahas sedikit saja. Karena ini saya hanya mau menunjukkan contoh pengaruh buruk dari kecil itu berlanjut dan seterusnya. Jadi Kejadian 25, ini cerita bagaimana, terjadi jual beli itu, hak kesulungan. Ayat 29 ya, kita baca ayat 29 sampai, 34. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom, Edom artinya merah ya. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya.
Nah, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, yang makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, kalau kita baca di sini, sebenarnya siapa menipu siapa? Apakah ada penipuan di sini? Kebanyakan kan kita cuma tahunya penipuannya terjadi ketika Yakub menipu Ishak. Nah, tapi sebenarnya awal dari penipuan luar biasa seorang anak menipu ayahnya, Yakub menipu Ishak, itu sebenarnya mulainya di sini. Tadi kita udah baca di Kejadian 27 ayat 36, menurut Esau, ia ditipu di sini. Betul atau tidak? Sekilas ada betulnya. Kenapa? Karena ya Yakub ini menjual, mau membeli hak kesulungan yang harganya istilahnya, harganya sangat mahal ya, hak kesulungan istilahnya begitu ya. Hanya cuma dengan sup sup kacang merah. Itu kan kesannya penipuan ya, menjual sesuatu yang harganya murah dengan mahal, dengan sangat mahal, dengan harga yang tidak wajar gitu, itu juga penipuan memang. Nah, tetapi yang saya mau katakan di sini adalah sebenarnya yang memulai penipuan, bisa jadi memiliki pengaruh buruk di sini siapa sih? Sebenarnya Esau yang menipu lebih dahulu. Karena begini saudara, hak kesulungan itu bisa diperjualbelikan atau tidak? Bisa nggak sih seorang itu menjual hak kesulungan? Bagi orang Kristen, mungkin yang sering baca cerita ini seolah itu hal yang memungkinkan, ada jual hak kesulungan. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan baik-baik, tidak ada itu namanya menjual hak kesulungan. Hak kesulungan bukan sesuatu yang bisa dijual. Jadi hak kesulungan itu tidak bisa diperjualbelikan. Karena hak kesulungan itu melekat kepada diri seseorang. Andai kan bisa diperjualbelikan atau maksudnya bisa dipindahkan, yang punya haknya itu siapa? Sang ayah, Ishak ya. Jadi kalaupun mau menjual, yang bisa jual itu Ishak, bukan Esau. Jadi ini penipuannya terjadi di mana? Apakah Yakub dengan sengaja ingin, menipu Esau untuk membeli hak kesulungannya? Kemungkinan besar tidak. Karena kan tadi udah baca ceritanya, mungkin nggak sih Yakub itu sengaja bikin makanan gitu, dia tungguin kapan moga-moga suatu hari nanti Esau pulang dengan kelaparan, terus pas dia mau makan, dia tergoda mau makan, "Aku mau nanti jual, makananku supaya dapat hak kesulungan." Not likely ya, kayaknya nggak begitu. Jadi itu kemungkinan kejadiannya adalah itu hanya bercandaan aja. Jadi Esau datang pulang dari berburu kelaparan, terus Yakub kebetulan sudah masak makanan, tiba-tiba diminta gitu istilahnya, ini kan kayak saudara diminta, "Eh, bagi dong makanannya." Terus Yakub ya mungkin hanya bercanda saja. "Ya boleh aja tapi jual hak kesulunganmu." Nah di sinilah Esau menipu. Baca, Esau katakan apa? Esau bilang apa? Mmm, ayat 32, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Jadi dia melebih-lebihkan, "Sebentar lagi aku akan mati." Emang bener apa dia sebentar lagi mau mati? Enggak. Jadi di sini Esau ini mau menipu adiknya, dikira adiknya itu, si Yakub itu bodoh gitu, dibodoh-bodohin. Ah, hak kesulungan itu nggak bisa dijual-belikan, andaikan kamu mau hak kesulungan, ambil aja. Nanti pas ayahku mati, ujung-ujungnya pasti aku yang dapat hak kesulungan, karena nggak bakal kamu bisa nanti dia bilang, "Oh, kamu kan udah jual." Nggak bakal terjadi itu. Jadi si Esau apa? Menipu Yakub karena dia mau menjual, Esau mau menjual sesuatu yang tidak bisa dijual. Hak kesulungan itu tidak bisa dijual. Dan dia untuk menutupi penipuannya itu, dia bahkan melebih-lebihkan, hiperbola, bilang, "Oh iya aku udah mau mati, apalah guna hak kesulungannya, ya udah deh." Karena di hatinya Esau, dia udah berpikir, yang penting aku dapat makanannya. Ah, nanti peduli amat, nanti pas, hak kesulungan mau dibagikan pasti aku kok yang dapat. Jadi sebenarnya Esau menipu Yakub. Nah, tapi si Yakub pinter, ya nggak apa-apa, tapi bersumpahlah. Jadi akhirnya saling menipu. Nah, itulah terjadi saling menipu antara saudara sama saudara. Itulah yang mempengaruhi Yakub sehingga karakter menjadi karakter seorang penipu. Ujung-ujungnya pas, Ishak mau bagi berkat, ya Yakub jadi merasa, "Ah, itu kan udah aku." Lalu dia mulai menipu. Nanti, dia udah menipu Ishak, nanti dia menipu Laban. Laban juga menipu Yakub ya. Rahel juga ikut-ikutan lagi. Rahel nanti ada menipu Laban kalau tahu ceritanya. Lalu anaknya Yakub sendiri menipu dia. Jadi tipu menipu ini ternyata semua dimulai dari pas awal terjadi pengaruh buruk dari orang lain yang menipu, sehingga Yakub ikut menjadi penipu. Nah, itulah sebabnya kita jangan, mulai atau bergaul dengan orang-orang berdosa kalau kita belum kuat. Karena ujungnya kita yang terpengaruh. Awalnya mungkin anak baik-baik, tapi karena kebiasaan ditipuin, jadi akhirnya pengen, "Ah, aku juga pengen nipu juga deh." Nah, itu bahaya, saudara. Baiklah, kita lanjut. Nah, ini, pemusuhan dan perdamaian. Jadi kan akhirnya terjadi pemusuhan, maksudnya sama saudara, tapi nanti bisa diaplikasikan juga dalam pertemanan. Karena kadang-kadang itu jadi bisa terjadi, istilahnya berantem gitu ya.
Apalagi kalau tiba-tiba karena dia pendosa, terus kita mau bener, bisa jadi terjadi, berantem antara teman. Nah, tapi ini kita pakai studi kasus yang sama dengan Yakub dan Esau, bagaimana terjadi permusuhan dan bagaimana cara mendamaikannya. Nah, permusuhan itu nah ini kita, sekali lagi dijelaskan oleh Amsal-Amsal Salomo ya. Jadi saya tulis AAS 2 itu maksudnya Amsal-Amsal Salomo yang sudah dirangkai untuk menjelaskan ucapan 2. Nah, Amsal 17 ayat 9. Saudara bisa baca dari layar, tapi bisa juga langsung baca dari Alkitabnya. Yang sekali lagi saya sarankan baca langsung dari Alkitab. Kita baca bersama, Amsal 17 ayat 9, dikatakan, "Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib." Nah, jadi kalau kita mau mengejar kasih, kita harus menutupi pelanggaran. Tetapi kalau kita membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat. Nah, ini terjadi ya. Tadi kita udah baca tuh, Kejadian 27 ayat 36, di mana Esau itu mengusut Yakub. Jadi dibawa-bawa tuh istilahnya. Perkara-perkara lama, iya tuh, katanya kan dari dulu si Yakub ini suka menipu. Dulu aku juga ditipu. Terus akhirnya kalau nanti baca di ayat 41, Esau jadi dendam sama Yakub, mau dibunuh. Nah, kalau kita membangkit-bangkitkan perkara, jadi tambah sulit. Seharusnya itu perkara-perkara lama ditinggalkan di belakang, supaya kita bisa berdamai. Andaikan waktu itu Esau tidak membangkit-bangkitkan perkara, mungkin mereka bisa berdamai saat itu juga sebenarnya. Nah, tapi akhirnya jadi panjang, Yakub mesti lari ke padang Aram. Nah, kita baca lagi di AAS yang kedua, atau Amsal-Amsal Salomo yang ucapan 2, dari Amsal 15 ayat 1. Di sini dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, ini bagaimana cara, mendamaikan? Itu adalah dengan jawaban yang lemah lembut. Ini terjadi kapan? Ketika Yakub merendahkan dirinya di hadapan Esau. Itu bisa dibaca di Kejadian 32 ayat 17 sampai 21. Nah, kali ini kita baca aja ya, karena sebelumnya belum dibaca. Jadi ini ceritanya Yakub udah di padang Aram 20 tahun, lalu dia kembali ke tanah perjanjian, dan akhirnya mau bertemu Esau. Saat itu dia takut, dia kira Esau ini masih dendam dan dia. Makanya dia bagaimana nih? Si Yakub memikirkan bagaimana supaya bisa damai. Nah, dia sedang melakukan sesuatu yang akhirnya dicatat di Amsal 15 ayat 1 ya. Jawaban yang ini penting. Amsal Kejadian 32, kita baca sama-sama. Kita buka Kejadian pasal 32 ayat 17 sampai 21. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka. Nah, jadi maksudnya ketika, saya jelasin konteksnya dikit ya, tadi Yakub udah mulai balik dari padang Aram, lalu dia udah mulai punya banyak harta ya, banyak ternak juga gitu kan, dan punya banyak hamba. Nah, hambanya disuruh pergi duluan, sebagian pergi duluan, bawa persembahan, maksudnya bawa, ternak-ternak terus mau dikasih kepada Esau, mendamaikan gitu ya. Dan yang menarik di sini dengarkan perkataannya ya, apa tuh? Nih, Amsal 32 ayat 17. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka. Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri ada di belakang kami. Begitu pula diperintahkannya baik kepada yang kedua, rombongan kedua ya, maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya, ya. Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi kalau memang sudah terjadi permusuhan atau perselisihan dalam pertemanan, ada baiknya untuk mendamaikan dengan apa? Kata-kata yang lemah lembut, merendahkan diri. Itu yang penting. Itu yang terjadi kisah Yakub ya. Jadi dia bilang, hambamu Yakub. Jadi Yakub itu kan sebenarnya adik saudara, dia kan saudara kembar ini, bukan adik yang betul-betul beda jauh. Soalnya saudara kembar. Tapi dia merendahkan dirinya bilang, "Aku hambamu." Nah itu ya, padahal hartanya Yakub banyak. Bisa aja dia, mau ke tempat lain gitu kan, tapi dia balik dan dia mau berdamai. Dia katakan, "Hambamu Yakub, terimalah persembahan ini." Dia itu luar biasa. Nah lalu yang ketiga, kita bisa pelajari di Amsal 10 ayat 12. Di sini dikatakan, apa, saya buka aja dari Amsal yang langsung ya. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kalau ada perselisihan pasti kan karena terjadi suatu pelanggaran ya, yang satu melanggar yang lain.
Nah, dibilang di sini kasih menutupi pelanggaran. Karena ini ayat juga yang dikutip oleh Petrus ya, 1 Petrus 4 ayat 8. Nah, tapi kita lihat bagaimana itu dilakukan atau diaplikasikan di dalam Alkitab. Nah, jadi ketika Yakub akhirnya bertemu dengan Esau, kita lihat bagaimana kasih menutupi pelanggaran. Kita baca di Kejadian 33, jadi balik lagi ke depan Alkitab, Kejadian 33 ayat 8 ya. Nah, jadi kan ujungnya ketemulah Yakub dengan Esau ya. Nah, lalu Esau bilang apa di sini? Ayat 8. Ketiga ayat 8. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih Tuanku." Ya, jadi pemberian dan ucapan yang merendahkan hatinya itu adalah untuk mendapatkan kasih. Dan kasih itu menutup segala pelanggaran. Habis itu nanti kalau dibaca seterusnya, intinya Esau memaafkan Yakub. "Oh, nggak usah itu. Aku udah kaya dan udah." Jadi aku ini intinya sudah berdamai gitu ya Esau. Nah itulah, apabila kita, mengedepankan kasih, itu dapat menutupi pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya. Oke, ini sekarang yang terakhir ya. Ini saya balik lagi ke ucapan kedua di Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Nah, ini bisa juga dibilang sebagai konklusi kita untuk, sesi kali ini ya tentang ucapan 2, yaitu adalah latar belakang pergaulan. Itulah hal yang diperhatikan atasan saat merekrut pegawai. Jadi contoh, bila saudara, mau mencari kerja di suatu perusahaan, biasanya ada yang namanya background check. Atau paling enggak sebelum background check itu mungkin saudara submit dulu CV gitu kan. Kenapa sih CV itu mesti di-submit dan itu dibaca sama HR kan atau sama atasan? Karena itu mau melihat latar belakang saudara itu apa, dan termasuk yang dia adalah latar belakang pergaulan. Buktinya adalah apa, misalnya saudara pernah sekolah di mana, seringkali itu sekolah di mana lebih penting daripada nilai akademiknya. Karena dengan mengetahui dia sekolah di mana, bisa tahu, oh pergaulan dia kan di sekolah itu bisa tahu kira-kira pergaulannya baik atau tidak. Atau, oh dicek perusahaan sebelumnya dia perusahaan apa, nggak langsung dicek, pencapaian di perusahaan itu ya, lebih penting seringkali adalah perusahaan sebelumnya perusahaan apa, perusahaan yang bagus nggak. Karena yang mau dilihat adalah budaya kerjanya seperti apa, budaya, bagaimana ia bergaul dengan teman-temannya itu juga dicek. Kenapa? Karena kalau orang yang memiliki pergaulan yang buruk atau budaya yang tidak baik, perusahaan tidak mau menerima mereka. Nanti perusahaan itu kan punya budaya kerja sendiri kan. Jangan sampai nanti ada orang yang punya budaya pekerjaan yang jelek justru malah masuk ke dalam dan merusak budaya yang sudah susah-susah dibangun oleh perusahaan. Nah, pergaulan itu juga bisa menjadi bahaya ke depannya. Contoh misalnya, oh dia ini pergaulannya sama pencuri, atau sama orang-orang jahat, preman gitu misalnya ya. Nah, masa mau dipekerjakan sebagai polisi gitu kan. Nanti terjadi apa istilahnya, konflik of interest. Jadi suatu ketika bisa aja teman-teman yang preman itu minta tolong, supaya diabaikan suatu kejahatan, tindak kejahatan. Nanti kan si polisi kan jadi bingung kan, "Aduh, saya mesti sama teman saya atau sama, tugas saya sebagai seorang polisi?" Nah, itulah yang hendak dihindari oleh atasan, supaya bawahannya itu tidak memiliki konflik of interest tadi. Makanya latar belakangnya dicek. Karena seringkali suatu perusahaan itu bisa terjadi apa ya, kebobolan gitu istilahnya, karena karyawannya itu memiliki pergaulan yang buruk dan akhirnya terbawa oleh pergaulan itu dan masuk ke dalam perusahaan. Atau bisa juga, ternyata dia itu adalah corporate spy gitu ya, mata-mata. Tapi intinya adalah apa, intinya pergaulan seseorang itu menentukan apakah ia akan dipekerjakan atau tidak. Itu yang paling penting dari pelajaran kita kali ini. Demikian juga apabila seseorang ingin bekerja masuk ke dalam istana raja, orang awam itu akan dicek pergaulan. Apakah ia bergaul dengan orang-orang yang pengaruh buruk? Tidak iya, akan sulit untuk dia masuk ke dalam lingkungan raja. Nah, itulah ucapan yang kedua, nilai dasar yang kedua adalah pertemanan. Itu yang akan dinilai apakah seseorang layak masuk ke dalam kerajaan atau tidak. Nah, itu saja yang kita sampaikan pada hari ini. Yang terakhir itu hanya lampiran seperti di video yang sebelumnya. Ini adalah, lampiran Amsal-amsal Salomo yang telah dirangkai untuk menjelaskan ucapan yang kedua. Saya tidak jelaskan, nanti kalau pengen baca bisa dibaca sendiri di layar, di-pause aja, lalu bisa dibaca atau dicatat ayatnya. Jadi itu yang bisa saya bagikan pada hari ini. Sampai jumpa di ucapan yang ketiga tentang hutang. Bolehkah orang Kristen berhutang? Sampai jumpa. Terima kasih. Shalom.